Jangan dengerin cerita ini kalau kamu takut tempat sempit. Ini cerita The Enigma of Amigara Vault karya Junji Ito. Cerita horor yang enggak banget buat kamu si fobia tempat sempit. Jadi, kisah ini menceritakan tentang gempa bumi besar yang terjadi di salah satu prefektur Jepang. Banyak kota dan desa yang hancur. Kejadian aneh terjadi setelah gempa. Ditemukan sebuah retakan besar di dekat pusat gempa, yaitu Gunung Amigara. Retakannya cukup dalam dengan panjang beberapa kilometer. Ini adalah tanda mula dari berbagai kejadian aneh yang terjadi. Menceritakan tentang Owaki yang bertemu seorang perempuan bernama Yoshida. Mereka bersama-sama mendaki untuk mencari retakan besar di gunung itu. Akhirnya mereka mendaki bersama dan tak lama kemudian terdengar suara-suara manusia. Owaki berjalan lebih cepat mengikuti arah datangnya suara. Mereka sampai pada lahan terbuka dengan pemandangan dinding batu yang tinggi. Itulah retakan yang terbentuk karena gempa. Dan yang membuat semua orang heboh adalah lubang-lubang yang berbentuk manusia dan terowongan yang panjang. Hal ini membuat semua orang yang ada di sana terkejut pada pemandangan yang mereka lihat. Owaki menjelaskan bahwa sebelum gempa, lubang-lubang berbentuk manusia itu terletak di bawah tanah. Tapi sejak gempa, semua lubang itu muncul ke permukaan. Selain mereka, ada juga peneliti dan profesor dari universitas yang datang untuk memeriksa lubang tersebut. Para peneliti memasukkan fiberscope sepanjang 30 meter untuk memeriksa lubang tersebut, tapi masih tidak cukup untuk melihat ujungnya. Para peneliti berpikir bahwa gak mungkin lubang ini terjadi secara alamiah. Pasti terdapat pintu masuk yang tertutup tanah selama bertahun-tahun. Sementara itu, Owaki dan Yoshida terus berjalan menelusuri dinding yang penuh dengan lubang. Lama-kelamaan, Yoshida bertingkah semakin aneh, kayak orang yang mencari sesuatu. Owaki bertanya, apa sih yang Yoshida lakukan? Yoshida berkata, aku melihatnya sekelebat di TV. Jadi aku kesini untuk memastikannya, tapi ternyata ada banyak sekali lubang. Aku tak tahu ada di mana. Owaki bertanya, jadi apa yang membuat lubangnya berbeda? Yoshikawa menjawab, lubang itu berbentuk diriku, persis dengan siluetku. Lubang itu berasal dariku. Sungguh, aku bersumpah. Owaki kebingungan dan mengatakan kalau apa yang dikatakan Yoshida adalah omong kosong. Sebelum Owaki memikirkan balasan, seseorang menyahut dari belakang. Jadi, kau juga ya? Owaki menoleh dan ternyata muncullah seorang pria kurus yang lebih tua dari mereka. Pria tersebut bernama Nakagaki. Ia juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Yoshikawa. Nakagaki berkata bahwa sebagian dari orang-orang yang di sini kesini karena alasan yang sama. Mereka mencari lubang dirinya masing-masing. Gak lama kemudian, Nakagaki membawa Owaki dan Yoshikawa ke tempat di mana lubangnya berada. Memang, lubangnya tampak seperti siluet Nakagaki yang kurus hingga belahan rambutnya yang sama. Kemudian, Nakagaki melepaskan pakaiannya dan memposisikan tubuhnya sesuai siluet lubang dan berjalan masuk. Owaki dan Yoshida terpaku ketika melihat Nakagaki melangkah masuk dan membuktikan betapa persisnya lubang itu dengan tubuhnya. Tak lama setelah Nakagaki masuk, Owaki berteriak, "Hei, kembali! Itu berbahaya! Kembali!" Tapi Nakagaki terus masuk ke dalam lubang hingga akhirnya hilang dari pandangan Owaki dan Yoshida. Keduanya hanya memandang lubang gelap itu dengan wajah pucat. Sementara orang-orang mulai berdatangan karena mendengar suara teriakan Owaki. Owaki memberitahu orang-orang yang baru saja datang, dan semakin banyak orang yang mendatangi lubang tempat Nakagaki menghilang. Mereka semua bergantian memanggil namanya. Namun Nakagaki tak pernah kembali. Para peneliti dari universitas datang dan ikut membantu dengan memasukkan fiberscope mereka. Namun tetap gak ditemukan tanda-tanda keberadaan Nakagaki. Ini keadaan darurat, cepat hubungi tim SAR, kata para pengunjung lain. Dalam beberapa jam, lokasi itu menjadi semakin ramai dan disiarkan stasiun TV terkait berita menghebohkan itu. Setelah tim SAR datang, salah satu anggota yang mirip dengan Nakagaki mencoba masuk ke dalam lubang, namun harus kembali setelah 5 meter jauhnya. Malam pun tiba dan pencarian terpaksa dihentikan. Owaki mendirikan tenda dan kini berbaring di dalam sleeping bag. Ketika berhasil tertidur, Owaki mendapatkan sebuah mimpi buruk. Di dalam mimpinya, ia menjadi Nakagaki, terjepit dalam lubang batu yang gelap gulita yang berada ratusan meter dari mulut goa. Owaki berada jauh di bawah gunung batu dan tak bisa bergerak sedikit pun. Owaki tersangkut di sana. Owaki terbangun dengan kaget.
dan bersyukur karena semua itu hanya mimpi buruk. Owaki keluar dari tendanya, ingin segera mengetahui kabar terbaru tentang Nakagaki. Saat keluar, ia dikagetkan oleh Yoshida yang sudah berdiri di depan pintu tendanya dengan wajah yang lebih pucat dari kemarin. Seakan-akan ada pikiran yang disembunyikan. Yoshida berkata, "Aku menemukannya. Aku menemukan lubangku." Yoshida mengajak Owaki menuju lubangnya. Owaki terkejut dan hanya menurut ketika Yoshida memimpin jalan. Ternyata jauh di kaki patahan. "Pantas aku tak bisa menemukannya," kata Yoshida. Beberapa menit kemudian, Owaki tiba di hadapan lubang Yoshida dan berkata, "Itu mirip denganmu." Yoshida menjawab dengan lemas, "Itu sangat mirip denganku." Tiba-tiba Yoshida merasa gemetar dan takut karena lubang itu menunggunya untuk dimasuki. Owaki berusaha untuk menenangkannya dengan menutupi lubang Yoshida dengan bebatuan tanpa celah sedikit pun. Hingga malam tiba, Yoshida menginap di tenda Owaki. Meski sudah tenang, namun teror itu masih belum pergi. Yoshida bercerita bahwa sejak dulu ia selalu sendirian dan tak ada yang mempedulikannya. Owaki menghiburnya dan berkata, "Tak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang. Aku bersamamu." Malam itu, Owaki bermimpi buruk lagi. Dia sedang berada jauh di masa lampau dan telah berbuat kejahatan besar sehingga mendapatkan hukuman mati dengan berjalan memasuki lubang itu. Owaki merasakan batu dinding yang menekan seluruh tubuhnya dan mengesek kulitnya dengan pelan. Dia tak punya pilihan selain terus maju. Waktu terus berlalu dan dia terus bergerak hingga pada suatu waktu dia merasakan seluruh tubuhnya memanjang dan terus memanjang. Terowongan batu itu kini menjepitnya. Seluruh tubuhnya kesakitan, melipat kulit-kulitnya dan mematahkan tulang-tulangnya. Tapi entah bagaimana, Owaki tak bisa mundur dan hanya bisa terus maju. Setelah Owaki terbangun, ia menoleh ke sebelahnya dan melihat Yoshida menghilang. Akhirnya, Owaki mengambil senter dan segera menuju ke tempat lubang Yoshida. Owaki meneriakkan nama Yoshida untuk kembali, tetapi nggak ada respon. Owaki menangis dan terduduk untuk waktu yang cukup lama. Ketika mulai lemas, senter yang menyala di tangannya terlepas dan menggelinding ke arah lubang yang berbentuk dirinya. Ketika Owaki memandang lubang itu, ia mendengar lubang itu memanggilnya, dan tanpa berpikir lama, Owaki berjalan masuk ke lubang batu miliknya. Beberapa bulan kemudian, setelah kejadian itu, para peneliti lain menemukan sisi lain retakan dinding yang disebabkan oleh gempa. Tapi nggak seperti sisi yang berbentuk manusia, sisi ini tampak lebih kecil dan berbentuk celah-celah bercabang. Kemudian, salah satu peneliti mendekat ke dalam lubang misterius tersebut dan menyorotnya dengan senter. Tak lama kemudian, ia langsung berteriak ketakutan. "Profesor, saya melihat sesuatu. Ada yang datang." Dia bergerak perlahan menuju kemari. Dan ternyata kalau dilihat dari gambar bentuknya, terlihat seperti alien. Bagaimana menurut kamu? Cerita ini ngebuat bulu kuduk kamu merinding gak sih? Subscribe ya untuk konten seru lainnya kayak gini. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton konten-konten kami. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya ya. Dadah!